Halo teman-teman, kembali lagi di Design One on One. Kali ini tidak seperti biasanya yang ada narasumber. Saya sendiri karena saya ingin mengubah formatnya sedikit gitu ya. Mungkin di masa depan akan ada narasumber, tapi saya juga ingin sharing beberapa topik gitu ya dari saya ke teman-teman gitu. Kali ini saya ingin sharing soal self-worth atau diterjemahkan secara literal di Indonesia itu adalah harga diri. Kelihatannya sangat berat ya, tapi mungkin maksud saya di sini adalah self-worth kita sebagai desainer gitu. Dalam arti bagaimana kita menghargai diri sendiri dalam karir kita atau dalam kehidupan kita gitu. Topik ini muncul di benak saya setelah terjadi banyak PHK, termasuk saya juga kena dampaknya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Saya juga menulis artikel soal bagaimana menghadapi PHK di belajar-ux.com. Kalau teman-teman belum baca, silahkan baca. Ada beberapa hal yang saya pelajari dari PHK itu yang saya alami sendiri ya. Nah, ini bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman yang baru di PHK atau gimana gitu. Masing-masing punya caranya sendiri untuk coping. Tapi setelah 2 tahun 3 tahun berjalan dan saya sudah berpindah perusahaan gitu ya, dan sudah half move on gitu, walaupun belum 100% move on sebenarnya, itu yang paling terdampak menurut saya adalah self worth kita. Jadi kayak confidence, self esteem atau kepercayaan diri kita itu jadi hancur gitu. Kalau buat saya sih ketika momen itu terjadi jadi agak hancur gitu, karena mungkin setelah bertahun-tahun membangun reputasi, saya 3,5 tahun di perusahaan itu, atau udah membangun relationship atau hubungan baik dengan teman-teman kerja, tiba-tiba harus hilang begitu saja. Dan yang paling berat menurut saya waktu itu adalah karena saya masih visa kerja di Singapura, jadi saya harus pulang ke Indonesia gitu. Dan saya belum mau sebenarnya, jadi kayak tiba-tiba semua harus berubah 180 derajat dan saya tidak siap gitu. Yang saya pelajari juga, walaupun mata pencaharian itu hilang, ya sebenarnya yang paling berat itu adalah dampak psikologisnya gitu ya. Nah, saya ingin berbagi beberapa tips bagaimana kita bisa lebih lebih menerima keadaan ini dan move on gitu, dan menjaga self worth kita di masa akan datang gitu. Ada beberapa poin yang saya ingin share. Yang pertama, kita harus realize bahwa we are not our job atau even we are not our career gitu ya. Kita desainer tentunya. Saya mungkin dari dulu mengidentifikasi diri saya sebagai desainer UX. Kemudian setelah kita masuk ke perusahaan, apalagi perusahaan itu mungkin perusahaan besar, kalau teman-teman kerja di perusahaan yang cukup mapan dan bagus gitu, mungkin FAANG gitu kan ya, Facebook atau Meta, Apple segala macam, you will relate yourself into the job and the company. Oh ya, I'm really proud. Aku sangat bangga bekerja di sini. Aku sangat bangga menjadi desainer UX gitu. Nah, saya mencoba untuk separate the reality gitu, bahwa kita kerja di perusahaan, kita kerja sebagai desainer dan kita sebagai manusia gitu. Saya memposisikan diri saya sekarang adalah seorang manusia yang kebetulan berkarya sebagai desainer dan yang kebetulan bekerja di sebuah perusahaan gitu. Dengan itu kita bisa melihat bahwa oh ya, sebenarnya kita nggak bisa terlalu dalam berkomitmen pada perusahaan tersebut, walaupun itu perusahaan kita sendiri misalnya. Dan kita sebagai desainer mungkin juga kita nggak bisa terlalu dalam kita associate diri kita sebagai desainer gitu, walaupun itu sulit ya, tapi mungkin ada manfaatnya juga. Jadi kita bisa lebih prioritaskan diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri gitu. Oh iya, gue kerja nih buat anak gue gitu, gue kerja buat istri atau buat orang tua atau buat diri sendiri gitu. Jadi nggak mesti harus tentang perusahaan itu gitu. Jadi nggak terlalu berat secara psikologis. Siapapun yang bekerja di dalam perusahaan itu juga sama. Jadi kita tidak bisa terlalu in depth atau invested into this relationship with them gitu.
Itu. Yang kedua adalah boundaries, maintaining boundaries atau menjaga batasan gitu ya. Jadi sekarang mungkin sejak dulu juga kalau misalnya saya bekerja di perusahaan, saya nggak mau lembur gitu. Mungkin teman-teman bisa nggak setuju, atau mungkin malah teman-teman nggak bisa untuk menolak lembur atau misalnya go the extra mile. Menurut saya going the extra mile itu bisa dilakukan dalam proporsi tertentu, misalnya dalam jam kerja gitu ya. Jadi smart work bukan hard work. Saya punya teman juga yang dulu jam 5 dia selalu bilang ayo kita pulang gitu, dan saya setuju karena mau gimana pun kita bekerja atau menyelesaikan pekerjaan untuk di-review besok harinya, tetap aja akan ada review berikutnya. Jadi buat apa gitu. Terus kalau Sabtu Minggu saya shut off almost completely dan nggak akan bisa mengejar saya gitu di WhatsApp, dan saya nggak suka gitu. Itu jadi, dan kalau liburan juga saya pengennya ya udah saya mau liburan kapan aja saya mau. Manajer saya tidak punya hak untuk misalnya menolak gitu ya, karena itu memang hak gitu. Dan saya cukup beruntung punya beberapa manajer yang ya you are free to do whatever you want in your leave days gitu, you don't have to tell me gitu. Nah itu boundaries ini juga termasuk kayak misalnya I'm protecting my time to do some work. Misalnya sekarang saya harus bekerja 2 jam fokus untuk mengerjakan suatu hal, saya nggak mau meeting mendadak. Kalau lo mau meeting, maka lo harus booking time in advance, misalnya 3 jam sebelumnya atau bahkan besok hari gitu. Terus yang ketiga adalah berpikir seperti penyedia jasa atau think like a service provider. Nah ini maksudnya apa? Jadi kita menganggap diri kita itu sebenarnya semacam gini aja, kita adalah desainer misalnya, atau kita berkarya sebagai desainer, kita menawarkan jasa kita ke beberapa perusahaan dalam hidup kita gitu. Misalnya kita perusahaan A, B, C, D, E sampai kita pensiun, itu semua adalah klien kita gitu. Jadi kita nggak merasa harus benar-benar work for them forever atau merasa cinta banget sama mereka gitu. Dan kita bisa bekerja dengan beberapa perusahaan sekaligus sebenarnya selama itu legal gitu. Jadi kita nggak terlalu merasa terkait atau terikat gitu. Apalagi kalau misalnya you are our family gitu, itu tuh nggak make sense gitu. Terus yang berikutnya adalah look for the next opportunity, selalu ya, always. Jadi waktu saya di PHK itu saya memang agak gagap gitu karena saya nggak punya portfolio yang ready to share. Jadi saya cepet-cepet dalam waktu beberapa hari saya kumpulin semuanya. Bahkan saya harus menghubungi manajer saya sebelumnya, minta ditransfer beberapa pekerjaan yang ada di perusahaan itu sebelumnya gitu, yang saya udah nggak punya aksesnya lagi. Jadi ini lesson buat saya. Pertama, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, selalu download semua pekerjaan itu as you go. Jadi jangan tunggu sampai akhir bulan atau akhir tahun untuk mendownload semuanya, karena kita nggak tahu kapan kita akan lepas dari perusahaan itu. Yang kedua, coba untuk menyusun portfolio atau memperbaharui portfolio secara berkala, misalnya 6 bulan sekali. Dan pakailah cara atau metode portfolio yang kita nyaman. Misalnya kalau saya PDF, ya udah PDF lah. I don't care what people say. You have to have a website, yes, but I do my portfolio on a PDF because it's easiest for me. And then ya udah kita juga misalnya kalau ada interview atau panggilan interview, ada recruiter yang nyamperin gitu, kita bisa sesekali mungkin 6 bulan sekali kita coba untuk interview, hanya untuk praktis gitu ya. Kalau diterima ya terserah nanti gimana, kalau cocok compensationnya silahkan, opportunity-nya silahkan, kalau enggak ya udah, it's just another learning exercise gitu. Yang terakhir adalah have a morning walk. Saya bukan tipe yang olahraga kayak gimana gitu ya, cuman saya menyarankan teman-teman untuk bisa misalnya ya jalan pagi dikit gitu, walaupun itu hanya untuk cari sarapan misalnya. Buat saya ketika pertama kali dulu pandemi, saya 1-2 minggu pertama senang kerja di rumah, tapi kemudian merasa stres, jadinya
saya merasa harus keluar gitu jalan kaki, paling nggak misalnya ya dekat-dekat rumah aja 1 kilo 2 kilo balik lagi. It made my work day so much better karena saya jadi merasa lebih mood saya jadi lebih baik gitu. Kalau teman-teman misalnya mau olahraga yang lebih intens lagi, lari boleh, sepedaan, saya juga beberapa kali sepedaan pagi ataupun siang, itu sangat membantu fokus dan mungkin mood juga. Jadi membantu mental health juga sih sebenarnya. Ya itu aja tips dari saya, padat singkat, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya ikut bersimpati kepada teman-teman yang terdampak PHK, but I will let you know that it will pass, although not completely, tapi you will move on. Dan coba kita lihat diri kita sebagai manusia gitu yang ya udah, we're just doing our best every day gitu. Oke? Terima kasih. Silakan komen di bawah jika setuju atau tidak setuju. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.